Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ni'matillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, taufik serta kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir umur. Menindaklanjuti dari pembahasan dari sebelumnya terkait persoalan bumi Palestina dan Israel. Kita ketahui sama-sama bahwa pada mulai tahun 1948 perang itu berkecamuk. Di mana para pendahulunya seperti Theodor Herzl memang mewanti-wanti dari jauh agar bumi Israel ini atau bumi Yerusalem ini dikuasai oleh mayoritas orang Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di dunia pada saat itu. Sehingga segala cara dan segala upaya dilakukan oleh Theodor Herzl. Dan pada akhirnya tujuan itu sampai pada titik cita-citanya Theodor Herzl, sehingga Yerusalem atau pada saat ini tanah Palestina dan Israel ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang memang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari masa ke masa, kalau kita lihat Yahudi ini kalau dalam versi Islam adalah pendatang, tapi kalau dalam versi mereka sendiri adalah bahwa Yahudi ini memang adalah pemilik atau pewaris bumi sebelum-sebelumnya, atau bumi Yakub, bumi Yehuda, bumi Musa alaihissalatu wassalam yang pernah dikejar oleh Fir'aun dari Mesir ke Israel pada saat itu. Tapi yang kita lihat dari masa ke masa bagaimana penjajahan Israel tersebut atas dasar penguasaan, atas nama penguasaan suatu wilayah, sehingga banyak korban berkecamuk. Kalau kita lihat bagaimana di masa Ariel Sharon misalkan, yang telah banyak membantai orang-orang Muslim, membantai penduduk Palestina pada saat itu. Pada saat ini ada yang kekejamannya sama dengan Ariel Sharon, yaitu Benjamin Netanyahu. Bagaimana Benjamin Netanyahu ini membuat suatu gejolak yang sangat besar, sehingga gejolaknya ini kemana-mana, sampai ke Iran, Yordania, Mesir juga ikut terlibat, dan bahkan Indonesia harus mewanti-wanti pada saat ini. Karena bisa saja ini bukan hanya perang ideologi atau bukan hanya perang nasionalisme antara Palestina dan Israel. Tapi ini adalah rentetan demi rentetan di mana orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap Israel dan Palestina juga ikut berkecamuk, bertengkar di dalamnya, tidak hanya bertengkar dalam persoalan-persoalan ideologi atau referensi-referensi, tapi peperangan antara fisik. Amerika tetap akan selamanya akan ngotot, akan membela Israel, karena versi sejarah mereka itu bahwa memang tanah di sana adalah milik orang-orang Yahudi, ya kan? Tapi kalau orang-orang Muslim akan konsisten membela Palestina. Lah, perseteruan tersebut tidak hanya menjadi sebuah perang percakapan, akan menjadi perang ideologi dan multi internasional atau kepentingan internasional. Hal inilah yang memang ditakutkan, karena akan merembet kemana-mana, persoalan-persoalan tidak selesai, hanya menumbangkan banyak nyawa, meruntuhkan banyak nyawa. Sampai saat ini bahkan saya kira jutaan sudah nyawa yang menjadi korban dalam konflik-konflik tersebut. Bukan hanya itu saja, emosi, marah, sakit hati, dan juga kegalauan memikirkan nasib tersebut sampai saat ini tidaklah selesai. Tidak ada cara satupun sampai saat ini yang betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena mereka api selalu dilawan dengan api, gejolak selalu dilawan dengan gejolak yang lebih besar, sehingga sesuatu tersebut menimbulkan bom yang sangat luar biasa, yang efeknya selalu menjadi percakapan di dunia internasional. Para sahabat bisingan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sampai saat ini saya menemukan keterangan-keterangan atau berita-berita bahwa konflik Palestina dan Israel ini justru dijadikan kesempatan bagi orang-orang atau oknum-oknum
yang memang tidak dekat, yang tidak taqarrub ilallah dan tidak memiliki nilai-nilai humanisme. Mereka menggunakan konflik Israel Palestina ini untuk mencari eksistensi diri, untuk memperkenalkan dirinya pada halayak ramai bahwa mereka lah yang mampu juga ikut membantu memberikan sumbangsi besar terhadap konflik Palestina Israel ini. Sering melakukan penggalangan dana mengatasnamakan sebuah kelompok atau suatu organisasi, tapi justru dana-dana tersebut, kalau menurut Dubes Palestina yang pernah komentar, bahwa banyak dana-dana itu yang tidak sampai pada Palestina Israel. Justru walaupun sampai itu malah justru dibelikan bom, dibelikan tembak, dibelikan hal-hal persenjataan perang. Sedangkan kita masyarakat dunia ini kan tujuannya membantu, bukan meramaikan gejolak yang ada di sana. Tapi kita semua umat manusia ini membantu bagaimana orang-orang yang tertindas di sana, mustad'afin, orang-orang yang kelaparan itu bisa terbantukan melalui amal jariah kita yang tidak banyak atau yang sedikit. Tapi justru amal-amal tersebut malah justru dibelikan bom, dibelikan bom molotov, dibelikan senjata-senjata untuk saling bantai dan saling membunuh. Lalu apa bedanya kita dengan negara-negara maju seperti Amerika yang memang mengalokasikan dananya untuk kepentingan militer di Israel? Sehingga kita dan Amerika ini tidak ada bedanya, menjadikan sebuah tanah Yerusalem ini adalah sebagai pertempuran yang tidak selesai, karena kitalah yang mengadu mereka antara siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih berani di dalam medan pertempuran. Hal-hal seperti ini haruslah dicegah. Bantuan-bantuan itu harus dicegah. Jika bantuan-bantuan tersebut dari Amerika atau dari negara-negara sekutu Israel itu hanya digunakan untuk fasilitas peperangan, atau bantuan kita hanya digunakan untuk melawan, atau maksudnya untuk melakukan pembantaian-pembantaian, ini tidak akan selesai-selesai. Selama bantuan dari kita ada, selama bantuan dari sekutu Israel itu ada, maka perang ini tidak akan pernah selesai sampai kebesokannya hari kiamat. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan kita ini adalah kedamaian, perdamaian, bukanlah konflik yang membawa banyak hal penyakit terhadap dunia internasional ini. Sehingga banyak penyakit-penyakit ditimbulkan disebabkan oleh racun-racun yang diledakkan di negara-negara berkonflik. Semoga persoalan-persoalan di dunia internasional ini semoga cepat selesai, agar kita bisa hidup damai, dunia tentram, dan tidak terjadi gejala-gejala konflik. Wallahu a'lam.